Merajut bukan sekedar hobi, tetapi sebuah proses yang penuh makna. Ketekunan, kedamaian dapat dirasakan saat Anda merajut. Setiap simpul benang yang terbentuk dari gerakan tangan membawa pesan kesabaran, kreativitas, dan tentunya ketelitian. Saya mulai merajut ketika ingin menemukan kegiatan yang menyenangkan, menenangkan pikiran, sekaligus produktif. Dalam setiap proyek rajutan, saya menemukan ruang untuk mengekspresikan diri, menciptakan sesuatu dari nol, dan menghargai proses langkah demi langkah. Merajut juga mengajarkan nilai kesabaran dan keuletan. Merajut juga mengajarkan nilai kesabaran dan keuletan. Tidak semua hasil bisa langsung sempurna, kadang harus dibongkar dan diulang. Tapi dari situlah saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar dan berkembang. Selain itu, merajut memberi saya rasa pencapaian dan kepuasan tersendiri saat melihat hasil karya yang berhasil diselesaikan. Apalagi jika bisa bermanfaat atau diberikan kepada orang lain. Bisa dijual, bisa sebagai gift, dan juga bisa digunakan sebagai proyek sehari-hari. Lebih dari itu, merajut mempertemukan saya dengan komunitas yang hangat dan suportif. Biasanya, saya melakukan live bareng dengan teman-teman atau secara mandiri sambil mengobrol terkait produk rajut. Dari berbagai pola, berdiskusi tentang teknik hingga saling memberi semangat. Semuanya menambahkan nilai sosial dan emosional dari kegiatan ini. Bagi saya, merajut bukan hanya tentang benang dan jarum, tetapi juga tentang membangun hubungan, memperkuat mental, dan menyulam harapan dalam setiap helai karya. Merajut adalah cara saya merawat jiwa, menjaga fokus, dan menuangkan cinta dalam bentuk yang nyata. Dalam kesunyian yang ditawarkan oleh aktivitas ini, saya menemukan ketenangan, makna, dan kebahagiaan. Ayo mulai merajut, dijamin kamu bakal sehat mentalnya. Ada beberapa trik agar tetap rajin merajut. Pertama, tetapkan tujuan kecil dan realistis. Tidak perlu langsung besar, karena dengan mengerjakan proyek yang kecil, kamu akan lebih bersemangat untuk mencapai proyek selanjutnya. Dengan melihat hasil proyek yang kecil, kamu akan mempunyai motivasi untuk membuat yang lebih besar. Jangan terlalu memaksakan diri membuat proyek yang besar yang kemudian akan membuatmu lelah. Mulailah dari proyek sederhana seperti coaster, gantungan kunci, square kecil. Tujuannya jelas. Tujuan untuk mulai merajut. Tujuan yang jelas dan terjangkau akan memberikan rasa pencapaian dan memicu semangat selanjutnya. Sehingga kamu akan lebih penasaran lagi dan tetap merajut. Saya biasanya membuat jadwal rutin untuk merajut. Karena membuat jadwal merajut dengan rutin ini akan berdampak kepada hasil karya rajut, cepat selesai atau tidak sama sekali. Maka tentukan jadwalnya. Setiap hari saya sisihkan waktu khusus untuk merajut. Misal 1 jam 30 menit sebelum tidur, atau lagi nonton drakor, atau sekedar mengobrol, atau sekedar beristirahat. Nah, ini membantu menjadikan merajut sebagai kebiasaan, bukan hanya aktivitas musiman. Terkadang, proyek rajut juga saya bawa kemanapun kegiatan saya. Seperti hari ini, saya berlibur ke ujung genteng. Saya membuat produk rajutan agar liburan tetap produktif. Karena merajut sangat simpel
dan bisa dilakukan dalam kegiatan apapun. Apalagi kegiatannya banyak bersantai sambil melihat pemandangan atau aktivitas orang di sekitar kita. Bagi pemula, pemilihan proyek yang kamu sukai itu sangat penting. Jangan mengikuti tren jika tidak menarik bagi dirimu. Pilih pola atau warna benang yang kamu sukai agar prosesnya terasa menyenangkan. Pilihlah proyek yang kamu sukai dan punya pencapaian lebih terhadap proyek tersebut. Proyek yang kamu cintai akan membuatmu lebih ingin menyelesaikannya. Tanamkan rasa penasaran dan kerjakan setiap hari. Yang paling penting, dokumentasi progresnya. Foto setiap kemajuan proyekmu, melihat perubahan dari awal hingga akhir, bisa sangat memotivasi dan membuktikan bahwa usahamu tidak sia-sia. Mulailah mencoba dulu. Punya teman yang hobi merajut itu menyenangkan, maka bergabunglah dengan komunitas dan grup rajut yang ada di sekitarmu, sehingga kamu bisa berinteraksi dengan sesama perajut, bisa sangat menyemangati. Kamu bisa belajar hal baru, motif baru, pola baru, teknik baru dalam mengerjakan produk rajutan, dan membuat kamu memiliki skill baru, mempunyai ruang sosial, dan ruang berkomunikasi bersama teman-teman. Ikut tantangan rajut bersama, lakukan hal-hal yang menarik, membuat sebuah proyek bersama, dan termotivasi oleh karya orang lain, karena saling berinteraksi dan melihat presiden yang dah dihasilkan oleh kerajutan lain membuatmu lebih bersemangat. Aku rasa ini juga membentuk tim sosial. Lalu, gunakan alat dan benang yang nyaman. Alat yang ergonomis dan benang yang lembut membuat proses merajut lebih menyenangkan dan tidak melelahkan. Tentunya ini dapat kamu pilih berdasarkan proyek yang kamu inginkan. Kamu bisa menggunakan benang polister untuk membuat tas, bisa menggunakan katon susu untuk membuat baju, dan tentukan tujuanmu. Atau sekedar belajar merajut. Ketika proyek rajutanmu sudah selesai, maka ini adalah kesempatan paling sempurna. Dapat dijual, dapat dilakukan sebagai gift, diberikan kepada orang tersayang. Memberi hasil rajutan kepada orang tersayang atau menjualnya bisa memberi kepuasan dan semangat untuk terus berkarya. Tentu sesuatu yang menghasilkan uang pasti membuat kita lebih bahagia. Ingat manfaat emosional merajut. Saat malas mulai datang, ingatlah betapa damainya saat kamu fokus merajut. Aktivitas ini bisa menjadi cara meredakan stres dan kecemasan secara alami. Beginilah merajut membawa saya sampai di sini. Merajut telah menjadi cara saya merawat jiwa dan memelihara semangat. Dalam setiap simpul dan pola saya, menyulam ketenangan, ketekunan, dan cinta. Dengan memotivasi yang kuat dan kebiasaan yang dijaga, merajut bukan hanya bisa menjadi hobi jangka panjang, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan yang terus tumbuh. Beginilah, teman-teman, sudah siapkah dengan merajut? Karena merajut adalah lebih dari sekedar aktivitas tangan, ia adalah seni yang menenangkan pikiran, melatih ketekunan, dan menumbuhkan kreativitas. Saya mulai merajut karena ingin mengisi waktu dengan kegiatan yang bermakna dan menenangkan. Terkadang saya merajut sendirian sambil nonton drakor atau sekedar mengisi waktu luang. Dalam setiap helai benang yang dijalin menjadi pola,
saya menemukan ketenangan batin dan ruang untuk berekspresi. Proses yang perlahan, penuh detail, dan butuh kesabaran justru membuat saya lebih mengenal diri sendiri. Merajut mengajarkan saya bahwa keindahan tidak terbentuk dalam sekejap. Setiap kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, dan setiap hasil akhir sekecil apapun adalah pencapaian yang layak dibanggakan. Lebih dari itu, merajut memberi saya tujuan harian, cara baru untuk berkarya, dan bahkan membuka peluang untuk berbagi dengan orang-orang baik sebagai hadiah, penjualan, atau bentuk kasih sayang yang hangat. Namun, seperti semua kegiatan kreatif, semangat merajut kadang bisa naik turun. Karena itu, saya menerapkan beberapa trik agar tetap rajin dan konsisten dalam merajut. Di antaranya, tetapkan tujuan kecil dan realistis. Buat jadwal merajut rutin. Pilih proyek yang kamu sukai, dokumentasi proyeknya. Bergabung dengan komunitas atau grup rajut. Gunakan alat dan benang yang nyaman. Hadiahkan atau jual hasil karyamu. Ingat manfaat emosional merajut. Nah, dari merajut, kamu akan menghasilkan cuan, tentu ini paling membahagiakan. Hasil produk handmade adalah barang yang spesial. Selamat mencoba merajut. Jika kamu suka dengan video ini, boleh bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di kegiatan rajutan lainnya. Katamu memintaku untuk memilih jalan. Ku sendiri, kenapa kau juga ikut? Aku ingin memilih tanpamu. Katamu, aku bebas terbang, namun kenapa aku ada tidak dalam sangka? Katamu aku milikmu, namun terabai. Jalan ini milikku untuk bebas. Saatnya ku buka sayapku lebar. Jalan itu milik kita, tapi kenapa langkahmu menghalaiku? Seolah aku tak punya pilihan. Ini waktuku, ku ambil kendali. Aku ada tidak dalam sangka. Namun terabai. Jalan ini milikku untuk bebas. Saatnya ku buka sayapku lebar. Sejenak kau lupa aku bisa berdiri tanpa dipimpin, tanpa dia atur lagi. Kini ku kan terbang ke arah mimpi yang ku hiasi dengan cahayaku sendiri. Aku ada tidak dalam